Jadi, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya Cindy Ramaulia dengan NIM 022 akan menjelaskan mengenai sediaan pelepasan terkendali. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari konsep hingga evaluasinya. Jadi kita masuk ke dalam konsep dan rasionalisasi sediaan terkendali. Di mana di sini saya akan menjelaskan 3 bagian sediaannya. Yang pertama yaitu sediaan lepas tunda atau delayed, di mana sediaan lepas tunda sendiri adalah pelepasan obat yang ditunda hingga mencapai bagian GI tract tertentu. Di sini saya mengambil contoh seperti GI tract-nya yaitu usus alus, di mana obat itu tidak akan pecah atau obat itu tidak akan melakukan proses pelepasan sehingga dia mencapai di bagian usus halus. Tujuannya yaitu adalah melindungi lambung dari iritasi atau melindungi obat dari asam lambung. Contoh obatnya di sini adalah omeprazol. Terus yang kedua adalah jenis sediaan lepas lambat atau sustain, di mana jenis sediaan lepas lambat ini adalah jenis sediaan obat yang dilepaskan secara perlahan hingga kadar obat di dalam darah itu bertahan lebih lama, di mana tujuan sediaan ini adalah mengurangi frekuensi pemberian obat, misalnya dari 3 kali sehari menjadi 1 kali sehari. Di sini contoh obatnya yaitu adalah Voltaren Retard. Terus yang ketiga adalah jenis sediaan lepas terkendali, di mana jenis sediaan ini adalah jenis sediaan dengan melepaskan obat diatur dengan laju yang sangat presisi atau dengan laju yang sangat konstan, di mana tujuan utamanya itu adalah menjaga kadar obat tetap konstan dalam jendela terapi atau menghindari fluktuasi yang tajam. Di sini contoh obatnya yaitu adalah Adalat Oros. Terus kita masuk ke dalam mekanisme pelepasan obat, di mana di sini ada 3 mekanisme yang digunakan untuk mengatur pelepasan zat aktif. Yang pertama yaitu sistem matriks, di mana di sistem matriks ini adalah zat aktifnya itu dicampur secara homogen dengan polimer, di mana obat tersebut akan keluar melalui polimer-polimer yang tidak larut. Contohnya yaitu adalah matriks plastik, di mana polimer di sini contohnya itu seperti HPMC akan mengembang sehingga membentuk lapisan gel, lalu terkikis perlahan sehingga dapat melepaskan obat. Terus kita masuk ke dalam mekanisme yang kedua yaitu sistem membran, di mana di sini inti obat dilapisi oleh membran polimer tipis, di mana kecepatannya itu ditentukan oleh ketebalan membran pelapis, sehingga obat ini berdifusi keluar melewati membran dengan laju yang tetap. Terus mekanisme yang ketiga adalah sistem osmotik, di mana sistem ini menggunakan tekanan osmotik sebagai penggerak, di mana di sini tablet memiliki lubang kecil yang dibuat dengan laser, sehingga air tersebut masuk melalui membran semi permeabel dan meningkatkan tekanan di dalam sehingga mendorong larutan obat itu keluar melalui lubang tersebut dengan laju yang konstan. Terus kita masuk ke dalam parameter BABE dan IVC, di mana di sini saya akan memberitahukan mengenai nilai Cmax, Tmax, AUC, dan konsep IVC. Jadi kita masuk ke dalam bagian Cmax-nya, di mana Cmax sendiri adalah konsentrasi puncak obat dalam plasma, di mana kalau dalam sediaan lepas lambat ini atau sediaan terkendali ini memiliki Cmax yang biasanya lebih rendah dibandingkan sediaan konvensional, di mana Cmax yang rendah ini untuk menghindari efek toksik. Terus kita masuk ke dalam bagian Tmax, di mana Tmax sendiri adalah waktu untuk mencapai Cmax, di mana kalau untuk sediaan terkendali ini memiliki Tmax yang lebih lama dibandingkan sediaan konvensional. Terus kita masuk ke dalam bagian AUC atau area under curve, di mana area under curve ini adalah total paparan obat di dalam tubuh, di mana idealnya untuk sediaan terkendali ini memiliki AUC yang
dimodifikasi harus setara dengan sediaan pembandingnya setelah dosisnya disesuaikan. Terus kita masuk ke dalam konsep IV-IVC atau in vitro in vivo correlation, di mana kalau untuk pada sediaan lepas terkendali, IV-IVC ini adalah model matematika yang menghubungkan profil disolusi obat di laboratorium atau mode in vitro dengan kinerja penyerapan sistemik di dalam tubuh atau mode in vivo. Jadi IV-IVC ini akan menghubungkan profil in vitro dengan profil dari in vivo, di mana mengingat laju disolusi merupakan tahap penentu penyerapan pada sistem ini, di mana korelasi level A yang valid memungkinkan hasil uji lab memprediksi profil plasma secara akurat tanpa perlu uji klinis pada manusia setiap kali terjadi perubahan formula. Perlu diingat, di sini korelasi level A ini adalah korelasi yang menguji setiap titik-titiknya. Di sini ada beberapa korelasi level, di mana ada korelasi level A, level B, dan level C. Di mana korelasi level A ini yang seperti saya telah bilang tadi, di mana level A ini akan menghitung tiap titiknya, sedangkan kalau untuk korelasi tipe C itu adalah menghitung satu titik saja, di mana hal ini akan memfasilitasi biowafer dan mempercepat kendali mutu dan menjamin konsistensi efikasi terapi bagi pasien. Terus kita masuk ke dalam evaluasi dan strategi formulasi, di mana di sini terdapat faktor fisiologis dan faktor sifat obat. Di mana kita masuk ke dalam bagian faktor fisiologis. Di sini terdapat waktu transit GI, di mana sediaan sendiri harus melepaskan obat sebelum dikeluarkan dari tubuh. Di mana rata-rata transit, contohnya di sini adalah rata-rata transit di usus adalah 3-4 jam. Terus yang kedua adalah pengaruh makanan, di mana makanan ini akan mengubah pH lambung atau viskositas cairan usus yang dapat memicu dose dumping, di mana terjadi pelepasan dosis secara mendadak yang dapat membahayakan. Terus yang ketiga adalah jendela absorpsi, di mana beberapa obat hanya diserap dengan baik di bagian atas usus halus. Jika sediaan bergerak melewati area tersebut sebelum melepaskan obat, maka efikasinya akan menurun. Terus kita masuk ke dalam bagian faktor sifat obat. Di sini terdapat 4 faktor. Faktor yang pertama yaitu waktu parute setengah, di mana di sini waktu parute setengahnya itu antara 2 hingga 8 jam. Di mana jika terlalu pendek, maka dosisnya itu terlalu besar. Tapi jika terlalu panjang, maka sediaan ini tidak diperlukan lagi. Terus yang kedua adalah dosis, di mana tidak terlalu besar. Di mana kalau untuk sediaan di sini biasanya kurang dari 500 mg agar ukuran tabletnya itu tetap nyaman dikonsumsi. Terus yang ketiga adalah kelarutan, di mana di sini kelarutannya itu cukup dalam air agar bisa berdifusi. Terus yang keempat adalah indeks terapi, di mana obat dengan jendela terapi sempit sangat diuntungkan agar darah tidak naik turun secara drastis. Jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya.